Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Materi yang akan dipelajari yaitu 1. Jenis usaha pada bidang jasa, 2. Pernafasan pada manusia, 3. Tangga nada diatonis minor, 4. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis usaha pada bidang jasa. Usaha jasa merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang tetapi mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, contohnya di bidang jasa yaitu pariwisata, transportasi, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Nah, usaha di bidang jasa ini siapa lagi yang melakukan kalau bukan manusia? Masih ingatkah anak-anak ciri-ciri manusia? Iya, betul. Ciri-ciri manusia salah satunya yaitu bernafas. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari pernafasan pada manusia. Untuk memahami materi pernapasan manusia, kita lihat video berikut ya. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, t, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materi pernapasan pada manusia? Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara manusia bernafas. Selain itu, pernafasan pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut.
Selain untuk mendapatkan oksigen, mengatur pernafasan itu juga diperlukan saat kita menyanyi. Dalam menyanyi, kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Nah, materi selanjutnya kita akan pelajari tangga nada ya. Tangga nada. Tangga nada merupakan susunan nada-nada secara berjenjang dalam suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai nada oktavnya. Tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Sedangkan tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu mayor dan minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunannya nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, tangga nada diatonis minor sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Tangga nada minor asli yang hanya memiliki nada-nada pokok dan belum mendapatkan nada sisipan. Yang kedua yaitu tangga nada minor harmonis, di mana tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Dan yang ketiga yaitu tangga nada minor melodis, di mana nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan setengah. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Yang pertama, bersifat sedih, kurang bersemangat. Susunan tangga nada minor adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri nada La, namun juga diawali nada Mi dan diakhiri nada La. Susunan jaraknya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Manusia juga mempunyai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 2. Menjaga memelihara persatuan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan solidaritas sosial kepada sesama anggota masyarakat. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi di dalam masyarakat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa bertanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.